Persembahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Demikianlah Tuhan pujian kami, dan kami percaya itu dari dasar hati kami Tuhan. Oh, kami mau mencintai Engkau Tuhan selama-lamanya sampai seumur hidup kami. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kami. Karena kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa berbicaralah, berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Ajar setiap kami, sehingga setiap kami Tuhan boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga lewat hidup kami banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu bukan berasal dari hamba sendiri, tapi daripada Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Disambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa. Mari setiap kita yang siap sambut firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan dulu ya para pemuji Tuhan dan musik. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Karena selalu orang Kristen kalau ditanya pasti jawabannya luar biasa. Padahal belum tentu hatinya berkata luar biasa. Padahal hatinya berkata, Pak, lagi pergumulan nih Pak, lagi beban berat nih Pak, bagaimana bisa luar biasa. Tapi karena Bapak hamba Tuhan yang menanyakan, ya saya bilang luar biasa aja. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau diucapkan dengan penuh iman, maka kita akan boleh melihat mujizat. Amin. Yang tidak biasa menjadi luar biasa, karena memang Tuhan kita, ya kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Setuju, katakan amin. Ya, colek kanan kiri atau lihat kanan kiri, katakan kamu juga luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini, buat bagi Bapak Gembala yang mengizinkan saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan bertemakan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita buka dalam firman Tuhan di Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan 6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan 6. Perikopnya berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama ya. Jalan yang menuju hidup. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya hari ini menyampaikan firman Tuhan dengan tema carilah Tuhan maka kamu akan hidup? Bapak Ibu Saudara, selama 2 minggu ini saya selalu terngiang-ngiang ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Amos 5 ayat 4 sampai dengan ini selalu terngiang-ngiang. Saya ketika mempersiapkan ini juga agak sedikit ini juga, karena kita harus benar-benar sungguh-sungguh iring Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita semua ini pakai masker, alasannya apa sih, saya mau tanya? Alasannya apa? Takut kena corona. Lalu kalau kena corona takut apa? Mati. Semuanya pasti sepakat. Kalau kita nggak takut mati, kita nggak pakai masker, betul nggak? Kenapa? Karena kita butuh yang namanya hidup. Ayah ditanya, Pak, saya belum mati dulu Pak. Bagi yang anak-anak muda, kenapa? Karena belum nikah. Ya, karena belum dapat pasangan Pak.
Karena belum ini Pak, belum itu Pak. Yang sudah berumah tangga bilang, Pak saya belum punya anak laki-laki. Kalau orang Batak, makanya saya mau cari terus Pak, belum bisa Pak. Kalau mau mati belum bisa Pak. Aduh masih panjang Pak. Siapa bilang mati itu masih panjang? Kalau hari ini kita keluar dari gereja, tiba-tiba kita mati, bisa gak? Bisa gak? Bisa. Gak ada yang mustahil. Kalau orang tua Pak, aduh jangan Pak, saya masih belum lihat cucu, anak saya baru nikah Pak bulan yang lalu. Saya belum punya cucu Pak, saya ingin timang, anakku sayang, jangan menangis. Iya, kayak Anang dan Krisdayanti. Kenapa? Karena semua orang cari hidup, karena semua orang membutuhkan hidup, karena orang mau hidup. Tapi kenapa sih kalau ditanya mau mati enggak? Kenapa banyak orang bilang enggak Pak, jangan dulu Pak, entar Pak. Itu seperti tadi yang saya katakan. Kenapa? Karena orang takut mati. Kenapa sih takut mati? Nah, ada sesuatu yang perlu dibereskan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, hari ini firman Tuhan di dalam Amos 5 ayat 4 sampai dengan 6 mengajarkan kita bahwa kita harus carilah Tuhan. Kita harus cari Tuhan karena firman Tuhan berkata di dalam ayat 6 dari Amos pasal 5 ini berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sebagai umat pilihan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seringkali bangsa Israel berlaku tidak setia. Firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Amos. Nabi Amos adalah seorang peternak, seorang petani, seorang yang biasa. Tapi Nabi Amos mau dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memperingatkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel pada waktu itu hidup berlaku tidak setia kepada Tuhan, dengan menyembah berhala, dengan berpaling kepada Tuhan dan melarikan diri daripada Tuhan. Tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh cari Tuhan. Sebab itu Tuhan memanggil Amos, memakai Nabi Amos untuk memperingatkan bangsa Israel, supaya bangsa Israel berpaling dari jalan yang jahat dan bangsa Israel mencari Tuhan yang benar. Di dunia ini banyak Tuhan, betul gak Bapak Ibu Saudara? Banyak yang dituhankan, baik secara fisik maupun secara non fisik, kasat mata maupun yang tidak kelihatan. Banyak Tuhan. Nah, Israel ini kita tadi baca bahwa janganlah kamu pergi ke Betel. Kenapa? Padahal Betel tadinya adalah tempat penyembahan kepada Tuhan. Tapi kenapa Amos berkata janganlah kamu pergi kepada Betel? Karena di Betel itu adalah tempat penyembahan berhala, tempat orang mencari yang bukan Tuhan, tempat orang mencari yang bukan Maha Kuasa atau tidak punya kuasa sama sekali. Sebab itu Amos berkata janganlah kamu pergi ke Betel. Padahal Betel dulu-dulunya itu tempat orang atau bangsa Israel menyembah Tuhan. Kenapa dinamakan Betel? Karena pada saat itu Yakub mendapatkan mimpi. Dia melihat ada suatu tangga yang menuju ke langit dan dia melihat malaikat naik turun. Ya, dari tempat itu naik turun ke langit. Yang saya percaya bukan ke langit tapi ke surga. Ketika Yakub mendapatkan mimpi itu, dia terbangun lalu dia bilang, aku mendapatkan mimpi yang luar biasa di tempat ini. Ini tempat kehadiran Tuhan. Di sini Tuhan hadir. Aku akan mendirikan tugu di tempat ini dan aku namai tempat ini Betel. Dan orang-orang dari bangsa Israel mulai menyembah Tuhan di tempat itu. Tapi mulai bergesernya waktu, tempat itu tidak lagi untuk orang-orang mencari Tuhan, tapi mencari yang lain, yaitu menyembah berhala. Untuk meluruskan perilaku mereka, perilaku bangsa Israel, sekali lagi saya katakan Allah mengutus hambanya, ya salah satunya Nabi Amos, untuk mengingatkan orang-orang Israel agar mereka bertobat dan kembali mencari Dia jika hidup mereka ingin dipulihkan. Demikian juga kita, kalau
kita ingin dipulihkan dan diberkati Tuhan, kita harus cari Tuhan. Amin. Gak ada kata lain, gak ada peribahasa lain yang dapat menggambarkan bahwa kita harus mencari Tuhan. Ya, harus mencari Tuhan. Apalagi dalam dunia ini orang begitu takut dengan namanya kematian. Ya katakan tadi, kenapa semua kita pakai masker di tempat ini? Karena kita takut mati. Sebab itu orang mencari hidup. Ya. Contoh lain dalam Alkitab terdapat juga pada kitab Rut, di mana ketika terjadi masalah kelaparan, kita tahu sendiri kitab Rut ya. Rut dan juga suaminya namanya Elimelek, dan dengan kedua anaknya namanya siapa? Mahlon dan Kilion. Mempunyai istri namanya Naomi dan Orpa. Nah, contoh lain dalam Alkitab, kita lihat di kitab Rut, di mana ketika terjadi masalah kelaparan, Elimelek beserta istrinya dan seluruh keluarganya bukan mencari Tuhan, malah meninggalkan Betlehem. Kita buka coba di Rut pasal 1 ayat 1. Rut pasal 1 ayat 1. Rut pasal 1 ayat 1 berkata begini. Pada zaman para hakim memberita ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dikatakan Elimelek dan seluruh keluarganya. Siapa? Rut, anak-anaknya Mahlon, Kilion, dan menantunya Naomi dan Naomi dan Orpa. Mereka pergi keluar dari Betlehem Yehuda menuju ke tanah Moab. Bapak Ibu, saya mengatakan Betlehem itu artinya rumah roti, rumah berkat. Artinya rumah yang diberkati dengan limpahnya. Tapi kenapa Elimelek dan keluarganya memilih keluar dari tanah Betlehem menuju ke Moab? Yang berarti Betlehem berarti rumah roti. Mereka pergi ke Moab. Akibatnya apa? Bukan berkat yang mereka terima, tapi justru malah petaka menimpa mereka. Kita lalu jalan ceritanya ya. Mereka sengsara di sana. Benar-benar sengsara. Benar-benar, wah, bagaimana ya? Kita punya planning, Bapak Ibu Saudara. Kita punya rencana. Kalau saya tidak kesana pasti berhasil. Ya, saya juga punya pikiran demikian. Saya pengen pindah dari Jakarta, pengen pergi keluar kota. Entah itu menjadi hamba Tuhan, menggembalakan. Tapi saya kembali cari Tuhan, cari kehendaknya. Apakah benar nanti keputusan saya kalau saya pindah dari Jakarta keluar kota? Jadi sampai saat ini saya masih bergumul, bertanya sama Tuhan, berdoa. Tapi saya percaya satu saat Tuhan akan bukakan. Amin. Tapi beda dengan mereka, dengan Elimelek dan keluarganya. Mereka nggak tanya Tuhan. Mereka pergi, mereka menganggap mereka mampu bisa tanpa Tuhan. Mereka dengan kekuatannya mereka sendiri, mereka coba pergi dari Betlehem yang dikatakan rumah roti, rumah yang melimpah dengan roti, artinya rumah yang penuh dengan berkat. Pergi. Walaupun saat itu Betlehem sedang dilanda kelaparan. Seringkali juga dalam rumah tangga keluarga kita pun seringkali ada masalah, betul nggak? Tapi bukan berarti di masalah, ketika ada masalah tersebut lalu kita coba cari solusi.
dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita. Kita gak coba untuk cari Tuhan, tanya sama Tuhan. Akibatnya apa? Keluarga Elimelek bukan terima berkat, justru mereka terima malapetaka, kesengsaraan dan penderitaan. Saya akan memberikan poin. Ada beberapa poin, kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama, alasan mengapa Elimelek atau gambarannya kita lah tidak diberkati Tuhan. Karena sejak bangsa Israel meninggalkan Mesir, Bapak Ibu Saudara, sejak bangsa Israel Exodus keluar dari tanah Mesir, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Amin. Bahkan Tuhan berkata, kamu akan memasuki sebuah negeri yang kaya dengan susu madu, yang berlimpah, dengan kekayaan yang luar biasa di tanah Kanaan. Coba kita buka Imamat pasal 26 ayat 10. Imamat 26 ayat 10. Coba bersama-sama 2, 3. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Bayangin berkat Tuhan. Ketika kita terima berkat, berkat itu belum habis, datang lagi berkat satu yang lainnya. Artinya apa? Nggak pernah habis-habisnya kita ngalamin berkat Tuhan kalau kita sungguh-sungguh iri Tuhan. Amin. Dikatakan berkat yang lama, hasil yang lama dari panen yang lampau dari masa lalu. Dari hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Artinya nggak putus-putusnya kita diberkati Tuhan. Tapi kenapa ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami berkat Tuhan? Karena itu tadi, tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mengapa sekarang mereka tidak diberkati atau keluarga Elimelek tidak diberkati? Pertama, karena tidak taat. Tidak taat. Ketidaktaatan dikatakan dalam firman Tuhan mendatangkan hukuman Allah. Datangkan hukuman dari Tuhan. Imamat 26 ayat 18. Imamat 26 ayat 18. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku, maka aku akan lebih keras mengajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosa. Bayangin kalau kita gak taat. Jadi orang Kristen yang bandel, yang ngomong, dikasih tahu masih ngeyel, disuruh gereja, gereja angkat. Gereja kan gak pindah situ aja. Ayo pusat doa, ada tuh di hari Kamis Kompas. Udah diundang pakai surat, pakai WA, pakai Facebook, Messenger dan media sosial lain, tetap aja nggak mau datang. Kenapa? Karena memang nggak mau diberkati. Akhirnya terjadilah satu masalah, baru cari Tuhan. Seringkali kita orang Kristen kalau ada masalah baru cari Tuhan. Itu pun udah di atas tempat tidur di UGD, unit gawat darurat, dengan nafas yang tersengal-sengal. Tuh pendeta datang doain. Ini belum masa pandemi. Jadi pendeta boleh datang. Kalau dalam masa pandemi nggak boleh datang. Kalau dalam masa pandemi ini kita di UGD udah sengsara, nggak ada yang datang, nggak ada yang busuk, nggak ada yang jenguk. Wah, tambah sengsara tadi. Nggak ada yang doain, waduh tambah sengsara. Makanya cari Tuhan. Lagi keadaan seperti ini kita manfaatkan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan pakai kondisi saat ini untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi cari Tuhan, cari wajahnya Tuhan.
Jangan sudah di UGD baru kita cari Tuhan. Dia datang tanya, Pak, musuh-musuh. Lalu Tuhan sembuhkan. Sembuh. Enggak ke gereja juga. Waduh. Dari surga. Kita juga. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Amin. Harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Lalu berikutnya, alasan mengapa tidak diberkati Tuhan. Atau kita buka dulu Imamat 26 ayat 20. Imamat 26 ayat 20. Baca bersama-sama 2-3. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Bayangin, kalau kita gak taat apapun usaha kita, kerja kita, segala daya kita gak akan membuahkan hasil. Sepertinya kok gitu-gitu terus ya, kok susah terus ya kita, kok menderita terus ya. Karena apa? Karena tidak taat. Dan berikutnya, kenapa kita tidak diberkati Tuhan? Alasan mengapa kita tidak diberkati Tuhan, karena kita mencari yang lain, bukan mencari Tuhan. Seringkali ketika kita diperhadapkan masalah, pergumulan, kita nggak langsung cari Tuhan. Kita nggak bersekutu dulu, tanya Tuhan dulu. Tapi seringkali kita mempergunakan yang lain, cara-cara yang lain. Misalnya kalau soal ekonomi, ya kita mentokkan soal ekonomi. Besok udah mulai Tuhan mau bayar kontrakan, Tuhan Yesus, nggak ada uang lagi, TV udah dijual, kulkas udah lenyap, oh Tuhan. Lalu dilirik motornya, Tuhan motor besok mau dipakai anak lagi, Tuhan tolong, gimana ini Tuhan? Akhirnya mulai buka HP, cari. Nah ini kayaknya bisa tolong saya, telepon. Halo, bisa nggak bantu gue nih? Gue lagi butuh uang kontrakan. Cari manusia. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan manusia, maka dia terkutuk. Jadi apapun usaha yang kita kerjakan, daya upaya yang kita lakukan, kalau kita nggak melibatkan Tuhan, maka yang ada hanyalah sengsara. Sulit terus. Cuma cari Tuhan, libatkan Tuhan, cari sungguh-sungguh. Yang kedua, poin yang kedua, ketika kita menghadapi masalah, apa sikap kita? Ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi problema yang kita hadapi, karena hidup manusia tidak bisa atau tidak pernah lepas dari masalah, betul? Amin. Waktu bangun tidur kita buka mata, udah masalah. Ya, waktu kita mau ke kamar mandi, dari sendal mana? Hilang sebagainya ini, mana nih? Gara-gara sendal jadi masalah. Mau mandi, dari tempat tidur kita mau mandi, cari handuk mana nih, handuk ribut di rumah, jadi masalah. Yang kecil bisa jadi besar, apalagi yang besar bisa jadi bodak. Puji Tuhan, kalau yang kecil dia bisa jadi kecil, ini malah besar jadi tambah besar, jadi tambah luar biasa. Karena manusia tidak lepas dari masalah, dan hidup setiap kita ditentukan oleh bagaimana kita bersikap dan bereaksi ketika masalah dan pencobaan Tuhan izinkan terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah sikap yang benar saat mengalami masalah. Sikap hati kita yang benar pada saat kita mengalami problema, pergumulan. Karena itu ketika mengalami masalah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jangan menghindar dari masalah. Hadapi masalah ini. Kata seorang pendeta yang terkenal, yang gak jauh dari sini gerejanya, gereja gedung besar, berkata, kalau ada masalah di depan, katakan, mana
dadaku, ini dadaku. Nah, yang ketawa tuh pasti tahu tuh pendetanya siapa itu ya. Siapa? Ya. Jangan lari dari masalah, hadapi masalah itu, amin. Katakan seperti Bapak Pendeta tadi, hei masalah, mana dadaku, ini dadaku. Oh, sampai jalan, sampai mentok 3 kali. Baru saja. Itu kata Bapak Pendeta. Saya coba contohin orang, karena dulu dia Bapak Gembala saya, ya. Jadi jangan pernah lari dari masalah. Jangan pernah lari, menghindar dari masalah. Kita buka dulu Rut pasal yang pertama ayat 3-5. Rut pasal yang pertama ayat 3-5. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi ini kisah Elimelek dan Naomi. Maaf Bapak Ibu Saudara, bukan Elimelek dan Rut, tapi kisah Elimelek dan Naomi. Ya, karena saking semangatnya sampai lupa. Dengan masalah ya sudah direvisi. Jadi jangan pernah lari menghindari masalah, hadapi masalah itu, karena kita nggak pernah lepas dari masalah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menghindari masalah, pasti akan ada masalah lain. Kalau masalah ini nggak diselesaikan, kita akan bertemu dengan masalah lain. Apa yang terjadi kalau masalah satu tidak diselesaikan, maka akan terus menumpuk dan terus menumpuk dalam kehidupan kita. Masalah itu akhirnya apa? Kita jadi stres. Kalau kita jadi stres, akhirnya kita akan bermain ayunan pakai geler atau minum Coca-Cola campur baygon. Jangan menghindari masalah. Colek kanan kiri kita, jangan menghindari masalah. Kalau engkau ada masalah, jangan pernah menghindari masalah. Amin. Jangan seperti keluarga Elimelek, keluarga Naomi ini berusaha dari masalah dengan pergi ke Moab. Akibatnya apa? Masalah bukannya selesai, malahan semakin sulit, makin parah, makin susah. Jangan pernah menghindar. Coba dia bertahan saja di kota Bethlehem. Berapa lama sih bertahan dan terus berdoa cari Tuhan. Kita seringkali maunya masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu terselesaikan secara instan. Kita maunya terus apa yang terjadi dalam kehidupan kita selesai dengan segera, selesai dengan secepatnya. Gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melewati proses. Siapa tahu di tengah proses itu, disitulah Tuhan bentuk kita. Disitulah Tuhan jadikan kita seorang pribadi yang lebih kuat lagi, yang lebih teguh lagi dalam mengiring Tuhan. Artinya apa? Jangan cepat cengeng, Ibu Saudara. Amin. Ketika ada masalah, jangan cepat langsung down, tapi cari Tuhan. Jangan menghindar dari masalah. Harus hadapi masalah itu dengan berani. Yang berikutnya, sikap yang benar, sikap hati yang benar saat mengalami masalah. Jangan salahkan Tuhan. Rut pasal 1 ayat 13 berkata begini. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Bayangin, dia salahkan Tuhan. Ini nih gara-gara Tuhan nih aku begini nih. Ini nih gara-gara Tuhan nih aku jadi punya masalah. Ini nih gara-gara Tuhan nih aku jadi sengsara. Padahal
Naomi dan suaminya pergi ke tanah Moab atas kemauannya sendiri. Bukan disuruh Tuhan. Seperti Yusuf dan Maria, ibunya Yesus dan orang tuanya Yesus ketika mereka disuruh pergi ke Mesir. Hai anakku, pergilah ke Mesir. Sebab orang yang hendak membinasakan kamu, membunuh kamu, dia sudah mati. Lalu genaplah firman Tuhan berkata, dari Mesir kupanggil anakku. Lalu mereka pergi ke Mesir. Karena apa? Atas perintah Tuhan. Dan kita coba-coba kita pergi ke Mesir. Mesir itu adalah lambang daripada dosa, lambang dari perbudakan. Jangan kembali ke Mesir. Tapi kalau Tuhan suruh seperti Tuhan perintahkan Yusuf dan Maria, it's okay. Pasti ada tujuan dan maksud Tuhan untuk menyuruh. Amin. Jangan dengan kekuatan sendiri seperti Elimelek dan Naomi ini. Lalu dia menyalahkan Tuhan. Tangan Tuhan teracung terhadap aku, enak aja. Karena kesalahan lu sendiri, lu jadi begini. Nah, seringkali kita dapat masalah karena kesalahan kita sendiri. Kita tidak melibatkan Tuhan, lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Amin. Jangan pernah salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan suami, jangan salahkan istri, jangan salahkan anak-anak ketika kita ada masalah. Mari kita bersama-sama suami, istri, anak, kita cari solusinya dengan cara apa? Duduk di bawah kaki Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Apa? Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Cari wajah Tuhan. Ini lagu favorit saya kalau saya lagi ada pergumulan masa. Saya cari Tuhan, lagu ini saya nyanyi. Walaupun rumah kecil, ya, kadang-kadang saya di toilet, maaf kata, ya, kita nggak seperti orang seberang sana. Kalau orang seberang di sana di toilet nggak boleh berdoa, nggak boleh sembahyang. Siapa bilang? Dimanapun Tuhan ada, amin. Di toilet kah, di got kah, dimanapun Tuhan ada. Kadang saya di toilet, nyanyi sambil nangis. Istri anak-anak nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Yang terjadi, Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi cari Tuhan, jangan salahkan Tuhan sama siapa. Apalagi salahkan Tuhan. Cari Tuhan. Berikutnya, Ibrani 11 ayat 6 berkata begini. Kita buka Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berikutnya, cari Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan upah. Cari sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Tahu orang setengah-setengah kayak gimana? Pernah nggak Bapak Ibu lihat di perempatan jalan lampu merah?
Ya, orang pakai rok mini, lalu pakai jaring-jaring di kakinya, pakai bawa kerincingan dulu, belum zaman pandemi sering begitu saya lihat ya. Lalu di perapatan lampu merah berkat nyanyi. Aku tak mau dalam aku di padu. Apa tuh? Bencong. Saya bilang itu manusia setengah-setengah. Laki enggak, perempuan enggak. Nah itu setengah-setengah. Nah kalau kita iring Tuhan seperti itu, setengah-setengah, gak sungguh-sungguh. Mau tau nggak perbedaannya orang yang setengah-setengah dan orang yang sungguh-sungguh? Yang pertama perbedaannya, kalau dia buka firman Tuhan, kita dikatakan mari kita buka kitab Malaki, cari-cari terus, nggak ketemu, cari terus sampai lagu ibadah selesai. Bapa terima kasih, dia masih cari-cari. Waktu lagunya berkata amin, dia baru nemu. Ini Pak baru nemu. Itu orang yang setengah-setengah. Karena kenapa? Karena tak pernah baca firman. Berikutnya tanda orang yang setengah-setengah, kalau memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan orang yang sungguh-sungguh, tadi seperti tadi ya, memujinya, pemimpin pujiannya yang luar biasa. Kita pun harus luar biasa, yes. Sungguh-sungguh, itu orang yang sungguh-sungguh. Haleluya, nggak perlu disuruh angkat tangan, dia angkat tangan. Itu orang yang sungguh-sungguh. Tapi kalau orang yang nggak sungguh-sungguh, setengah-setengah, bukan tepuk tangan tapi tepuk jari. Orang yang setengah-setengah. Mau lagi tahu perbedaannya orang setengah-setengah dan orang sungguh-sungguh? Kalau dia ada di peti mati. Kalau orang sungguh-sungguh, kalau di peti mati, wah keren, ganteng. Kalau laki-laki dia pakai jas, dasi lengkap, sepatu merek terkenal. Padahal semasa hidupnya nggak pernah pakai sepatu. Tapi waktu meninggal di peti dikasih sepatu merek Beli. Pakai sarung tangan, tersenyum. Orang sungguh-sungguh. Kalau perempuan pakai apa, kebaya gitu ya. Lalu didadanin. Waktu orang melayat bingung siapa yang meninggal ya. Kenapa? Sewaktu hidupnya nggak pernah dandan. Tapi waktu mati baru didadanin. Sehingga orang lihat bingung siapa yang meninggal. Makanya sekarang ini waktu ibadah ke gereja, yuk bermekah. Amin. Bukan buat suami tapi buat Tuhan. Amin. Haleluya. Itu orang sungguh-sungguh. Tapi kalau orang yang nggak sungguh-sungguh, orang yang setengah-setengah, kalau di peti mati kayak gimana? Kalau di peti mati orang yang nggak sungguh-sungguh, begini. Karena waktu dia meninggal, waktu mau mati, napasnya tinggal. Lalu Tuhan Allah mengirimkan malaikat dari surga, untuk ambil nyawa orang ini. Waktu mau ambil nyawa orang ini, yang lagi buka mata. Dia melihat malaikat, ganteng sekali malaikatnya. Lalu orang yang mau mati dia berkata, malaikat, dicabut nyawanya, takut langsung begini. Nah, itu orang setengah-setengah, kayak yang di perempatan bencong, malaikat. Jangan kita jadi orang setengah-setengah. Kita harus sungguh-sungguh, amin, cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan memberi upah kepada kita yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Berikutnya yang terakhir, hasil bagi orang yang mencari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan akan memberikan jawaban. Gak mungkin Tuhan gak memberikan jawaban. Yang penting kita mau sabar menunggu jawaban daripada Tuhan. Amin. Pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Karena Yesus adalah jawaban atas setiap masalah dalam kehidupan kita. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku
Namun yang terpenting dari kita mau sabar, tunggu jawaban Tuhan. Jangan mencari dengan kekuatan kita sendiri seperti Elimelek dan Naomi ini. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Karena Pengkhotbah 3:11 berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Cari Tuhan dengan kesabaran, karena pasti Tuhan akan memberikan jawaban doa kita. Pasti itu. Tapi bukan seperti yang kita kehendaki, bukan seperti yang kita mau, tapi seperti yang Tuhan mau. Karena saya percaya Tuhan pasti beri yang terbaik. Dia gak pernah beri yang setengah-setengah. Dia tidak pernah beri yang sisa-sisa. Tuhan pasti beri yang terbaik. Yang terbaik daripada Tuhan itu pasti terbaik. Yang kita pikirkan itu terbaik belum tentu baik buat Tuhan di hadapan Tuhan. Jadi sabar ya Bapak Ibu Saudara. Waktu kita bergumul, cari mata, cari persoalan, cari jawaban atas persoalan kita. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Karena pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Yang kedua, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Rut pasal 4 ayat 13. Kita baca Rut pasal 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Karena Tuhan itu yang menjadi sumber jawaban, dia pasti berikan yang terbaik. Apa yang terbaik? Dari masalah yang dihadapi oleh Elimelek dan Naomi, Tuhan memberikan Rut seorang yang bernama Boas. Boas dan Rut itu yang akan menurunkan keturunan yang bernama siapa? Isai. Isai menurunkan siapa? Daud. Bayangkan, dari sepasang atau seanggota keluarga ini punya masalah, punya penderitaan, punya pergumulan, menghadapi masalah. Mereka kembali dari tanah Moab, mereka kembali ke tanah Yehuda. Mereka gak malu-malu. Seringkali kita nih kalau udah ada masalah kita malu. Kita udah keluar dari gereja, kita mau kembali ke gereja rasanya malu, gengsi dong. Udah nyemplung aja sekalian deh. Tapi bagi Naomi, maksudnya Elimelek sudah meninggal. Bagi Naomi, dia harus menanggung malu lapar. Sampai dia masuk ke kota Betlehem, orang ngolok-ngolok dia. Bukankah itu Naomi? Lalu Naomi berkata, jangan sebut aku lagi nama itu. Karena apa? Penderitaan. Apa yang terjadi? Ketika dia kembali ke tanah Yehuda, ke Betlehem, ke rumah roti, rumah yang diberkati Tuhan itu, Tuhan mempertemukan menantunya yang setia iring Naomi, nama Rut, dipertemukan dengan Boas. Dari Boas dan Rut lah, jadi apa? Ada keturunan Israel dan Daud, raja yang legenda, raja Israel. Jadi dari persoalan kita, kalau kita mau setia, mau kembali cari Tuhan sungguh-sungguh, mau libatkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Jangan berpikir Tuhan gak pernah memberikan yang terbaik, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Yang berikutnya, Tuhan akan menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, karena tangan Tuhan yang menyertai dan menjadikan. Ini mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang besar. Jadi tidak pernah kita meragukan Tuhan. Cari Tuhan. Berikutnya, kalau kita hasil bagi orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Matius pasal 1 ayat 5, ayat yang terakhir lalu kita berdoa. Matius pasal 1 ayat 5.
Seperti tadi ya, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, dan seterusnya. Tuhan akan memberkati hidup kita dengan luar biasa kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Sebagai ayat yang terakhir, ya ayat terakhir Matius 6 ayat 33, kita buka yuk Matius 6 ayat 33, kita baca bersama-sama. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Matius 6 ayat 33 sebagai ayat yang ya sama-sama 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan, cari kerajaan Allah, maka apapun yang diperlukan, dibutuhkan, Tuhan pasti sediakan. Cari dulu kerajaan Allah, jangan cari yang lain. Cari dulu Dia, cari dulu hadiratnya, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Seperti Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu katakan, menunggu-nunggu, cari kehendak Tuhan. Di Mazmur pasal 5 ya Pak ya. Itu dikatakan ada ayatnya, kalau nggak salah ayat yang ke 1, 2 dan 1, 2 ya. Dikatakan aku menunggu-nunggu. Artinya kalau kita berdoa, cari Tuhan, ya berdoalah sungguh-sungguh, menunggu sampai Tuhan beracara, sampai Tuhan memberikan rasa dalam hidup kita. Oh ini loh kehendak Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Hidup kita ditentukan oleh bagaimana kita bersikap saat kita mengalami masalah. Dan sikap hati yang benar adalah dengan segera mencari Tuhan. Sebagai penutupnya saya katakan seperti tadi, kita harus mencari Tuhan. Apapun itu persoalannya, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta musik untuk akan pujian. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku yakin